Halo anak-anak Tuhan, apa kabar? Kelas 8, baik-baik, sehat-sehat semuanya. Tuhan berkati ya, jaga kesehatan ya, baik-baik. Jaga kesehatan orang lain juga. Utamakan protokol kesehatan, oke ya. Anak-anakku, sebelum kalian melihat video ini, sebelum kalian mengikutinya, pause dulu, berdoa masing-masingnya. Ya, Tuhan memberkati ya. Ya, pembacaan Alkitab kita hari ini, Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Ibu akan bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi, iman itu adalah mati jikalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Iman harus sejalan dengan perbuatan kita. Jika kita beriman dan kita tidak melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, berarti sama saja mati. Tidak ada artinya. Jadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita beriman di hadapan Tuhan, maka kita pun harus melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Anak-anakku, coba kita buka Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Itu terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, Ibu baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka kita harus kaitkan itu dengan iman kita. Apakah ini bisa kita lakukan, apakah tidak bisa kita lakukan, apakah benar di hadapan Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Ya, jadi iman kita hendaklah kita pupuk, hendaklah kita perbarui setiap saat. Dan saat ini, dikala kamu sedang mendengarkan khotbah, dikala kamu sedang mendengarkan pelajaran agama kelas 8, kamu sedang memupuk iman di dalam kepercayaanmu, di dalam imanmu. Dan kamu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu adalah kewajiban kamu. Setiap saat kamu harus memupuk iman di dalam kepercayaanmu, di dalam hatimu. Kamu harus buka Alkitab. Ya, kalau kamu belum bergereja karena pandemi ini, kamu harus buka Alkitab, buka Google, buka YouTube, menonton khotbah dari manapun yang kamu rasa sesuai dengan imanmu. Ya, jangan karena gereja tutup karena pandemi ini, itu adalah alasanmu tidak berdoa, tidak buka Alkitab, tidak membaca renungan. Nah, itu salah. Ya, kalian harus punya kewajiban untuk mengikuti firman Tuhan, mengikuti khotbah, dan menelaah di dalam hatimu, dan imanmu harus selalu dipupuk. Imanmu selalu harus ditanamkan sesuatu yang indah melalui ayat hafalan, firman Tuhan, renungan singkat, termasuk saat ini. Ya, tentunya pelajaran agama juga bisa menguatkan iman kepercayaanmu. Jangan sampai kamu terjatuh. Anak-anakku yang terkasih, yang kamu pahami saat ini hingga dari kecil hingga saat ini, mulai dari kamu sekolah minggu hingga kamu remaja, yang kamu pahami saat ini adalah iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, karena kamu mengikuti apa yang sudah orang tuamu ajarkan. Dan di sekolah minggu juga kamu mendapatkan itu, dan di gereja juga. Berarti iman kepercayaanmu adalah kepada Tuhan Yesus, dan itu harus tetap kamu pupuk dimanapun kamu berada. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk
dan yang terutama itu adalah berdoa. Ya. Karena itu Ibu punya tugas penting untuk kelas 7, 8, 9 itu selalu punya laporan khotbah, walaupun kamu tidak bergereja, misalkan gereja masih tutup atau apapun itu, atau kamu takut ke gereja karena masih pandemi, kamu harus tetap punya laporan kepada ibu. Kamu boleh lihat di Google renungan singkat dan kamu berikan laporan itu kepada ibu, dan kamu juga boleh buka YouTube, ya. Dan jangan lupa kamu harus menuliskan dari mana sumbernya. Apakah sumbernya dari khotbah di Pog Immanuel, apakah sumbernya dari GBI Lok Tuhan. Kamu harus tuliskan sumbernya dari mana kamu ambil. Mungkin dari YouTube Pendeta Gilbert atau apa gitu, ya. Nah, itu tugas kita. Itu tugas kita pribadi di hadapan Tuhan, bahwa kita harus memupuk iman kita, dan kita butuh itu. Kita butuh iman kita itu dipupuk dari diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri, dan kita meminta Tuhan untuk membantu kita agar iman kita kuat. Apalagi anak-anakku sekarang masa-masa remaja, ya, masa-masa yang paling indah, terlalu banyak godaan. Banyak kalian mendapatkan ajakan-ajakan, ya, kalau ajakan positif nggak apa-apa. Kalau ajakan yang berbau negatif, apakah kamu sanggup menolak jikalau ajakan temu itu yang negatif? Dan kamu harus bisa menolak itu jikalau itu ajakan negatif. Contohnya, tidak kumpulkan tugas, bolos sekolah, abaikan tugas-tugas dari gurumu. Itu adalah ajakan-ajakan yang tidak baik. Dan kamu harus bisa memilah-milah, ini adalah yang baik, ini adalah yang tidak. Jikalau kamu abaikan tugas dari gurumu, maka kamu tidak akan punya nilai. Nah, karena itu, dengan imanmu yang selalu kamu pupuk, yang selalu kamu latih, dengan membuka Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, maka kamu akan menjadi pribadi yang tangguh. Dengan rajin berdoa, kamu akan menjadi pribadi yang berbiasa. Dan kamu tidak akan cepat frustasi, cepat putus asa apapun yang kamu hadapi. Itu pasti. Ya, anak-anak Tuhan, jangan pernah putus asa atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ingat, Tuhan selalu ada bersamamu, dan minta Tuhan selalu berada di dalam setiap apa yang kamu jalankan, apa yang kamu kerjakan, dengan langkahmu, langkah kakimu, kamu minta Tuhan sertai saya, sehingga apa yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang positif, yang menyenangkan Tuhan dan orang tua tentunya. Ya, anak-anakku, Ibu kemarin punya tugas untuk kalian. Ibu punya tugas untuk kalian tentang Nuh dan Abraham. Ya, tentang Nuh dan Abraham. Dan kalian wajib menceritakan tentang Nuh dan Abraham. Kalian bisa buka Alkitab. Di sana kalian bisa rinci ceritanya dengan bahasamu sendiri. Kalian menceritakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Abraham. Dan mengapa di dalam bukumu itu mengambil contoh tentang Nuh dan Abraham? Karena Nuh memberikan contoh iman yang luar biasa. Dari banyaknya orang, dari ribuan orang, hanya Nuh dan keluarganya yang terpilih. Hanya Nuh yang imannya bisa tangguh dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membangun bahtera Nuh. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang bisa selamat dari air bah. Itu adalah iman kepercayaan Nuh. Begitu juga dengan Abraham. Kalian sudah memahami bagaimana besarnya iman Abraham sampai Bapak dikatakan sebagai Bapak orang percaya. Itu karena iman Abraham. Karena itu Ibu memberikan kalian tugas itu, ya, tentang Nuh dan Abraham. Kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalian boleh membuka Google, boleh membaca Alkitab tentang Nuh dan Abraham. Dan dari kisah mereka itu, sebagai tambahan, apa yang bisa kamu ambil dari Nuh? Apa yang bisa kamu ambil dari Abraham? Itu kamu ceritakan. Kehidupan apa yang bisa kamu contoh dari Nuh? Kehidupan apa yang kamu contoh dari Abraham? Pertama, kalian menceritakan Nuh dan Abraham, ya. Lalu yang kedua, apa yang kamu ambil, sikap apa yang kamu ambil
dan Abraham. Lalu yang ketiga, ke depan untuk memupuk imanmu, menumbuhkan imanmu, coba kamu jabarkan kepada Ibu apa-apa saja yang kamu bisa lakukan untuk kamu memupuk, kamu menumbuhkan iman kepercayaanmu. Tadi Ibu sudah bantu menumbuhkan iman percayamu dengan membaca Alkitab. Dan tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku terkasih, sehat selalu, banyak rezeki, diberkati Tuhan, kalian dan keluarga, orang tuamu selalu diberkati Tuhan, diberikan pekerjaan yang luar biasa, dan kalian juga bersama keluarga, saudara-saudaramu. Ingat, patuhi orang tuamu, lah selalu rendah hati, jangan pernah abaikan tugas dari guru-gurumu. Harus dikumpul ya nak ya, harus dikumpul. Dan tugas dari ibu setiap minggu kalian harus punya laporan kalian beribadah. Kalian beribadah di gereja atau di rumah, kalian harus punya laporan dan kalian harus menuliskan sumbernya dari mana. Dari Google, kalau dari Google apa, sumbernya apa. Kalau dari YouTube sumbernya apa, misalnya contoh Pendeta Gilbert, misalnya seperti itu. Ya, kalau dari misalnya dari gereja GPI, gereja Paul Immanuel, kalian harus menuliskan nama pendetanya. Nanti ibu tinggal periksa. Oke, anak-anak Tuhan, banyak berkat untuk kalian. Jangan lupa setelah kalian matikan ini, kalian harus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.